AKBP Dodi Prawiranegara menuding atasannya yang juga mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa sebagai otak di balik kasus pengedaran narkoba yang menjeratnya. Mantan Kapolda Bukit Tinggi itu mengklaim dirinya terseret dalam kasus peredaran narkoba itu karena perintah atasannya itu atas dasar loyalitas. Demikian dikatakan kuasa hukum AKBP Dodi, Adriel Fiari Purba saat akan membesuk kliennya di Rutan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Sabtu 22 Oktober 2022. Menurut Adriel, dari penjelasan 6 tersangka yang ia wakili, termasuk AKBP Dodi, semuanya menerangkan bahwa Irjen Teddy Minahasa adalah otak dugaan pengedaran narkoba itu, termasuk soal skenario mengganti sabu dengan batu tawas. Adriel juga mengatakan jika dari pengakuan Linda, kliennya itu tak pernah mengedarkan narkoba. Adriel lantas mempertanyakan pernyataan kuasa hukum Teddy Minahasa yang menyebut narkoba yang diberikan Teddy kepada Dodi itu tujuannya untuk menjebak Linda. Adriel mempertanyakan soal jebakan hingga angka 20 miliar rupiah yang disebut pihak Teddy Minahasa. Adriel mengungkapkan pada saat Teddy mengenal Linda pada Dodi, posisi Dodi bukan lagi Kapolres Bukit Tinggi. Dodi baru saja keluar dan menjadi anggota logistik Polda Sumatera Barat. Hal itu kemudian menjadi sangat janggal. Kata Adriel, bagaimana orang logistik diperintahkan menangani narkoba. Hal itu yang menjadi dasar Adriel menyimpulkan bahwa kasus ini perkara ini sangat janggal dan menegaskan bahwa Teddy adalah otak dalam peredaran narkoba ini. Kendati begitu, ia mengaku enggan menceritakan semuanya karena kasus ini masih terus didalami. Adriel menyebut saat itu kliennya sudah sempat menolak permintaan dari Irjen Teddy Minahasa. Walaupun AKBP Dodi menolak, kata Adriel, Irjen Teddy Minahasa terus mendesak hingga akhirnya memberikan nomor telepon tersangka Linda yang juga kliennya saat ini. Adriel menyebut kliennya akhirnya memenuhi permintaan Irjen Teddy Minahasa itu karena taat dengan pimpinan. Dodi adalah salah satu anggota polisi yang ditetapkan tersangka dalam dugaan peredaran narkoba. Ia lebih dahulu dijerat dari Irjen Teddy Minahasa. Selain keduanya, polisi juga turut menangkap polisi lain dalam perkara ini. Mereka adalah Kompol Kasranto, Aibtu Janto Situmorang, dan Aibda Ahmad Darmawan. Sementara 5 tersangka lainnya merupakan warga sipil. Mereka dijerat pasal 114 ayat 2, subsider 112 ayat 2, Junto 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Junto 55 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal mati dan sekurang-kurangnya 20 tahun.